semangat untuk belajar bersama. Semoga melalui kebersamaan kita ini semakin mengenal dan mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Tema kita hari ini, hidup yang diubah. Model katekese yang saya pakai di sini adalah model ANSOS. Tujuan katekese kita hari ini, yang pertama, saya mengajak peserta untuk mampu menjelaskan ajaran iman yang dibahas dalam katekese ini secara benar dan runtut sesuai dengan ajaran gereja. Yang kedua, peserta mampu menyadari kehadiran dan karya Tuhan dalam pengalaman hidupnya. Yang ketiga, peserta mampu menjadi saksi Kristus melalui perkataan dan perbuatan yang mencerminkan nilai Injil. Sebelum kita masuk ke tahap-tahap selanjutnya, saya mengajak teman-teman untuk melihat gambar yang sudah saya berikan kepada teman-teman untuk menjelaskan gambar tersebut sesuai dengan pengalaman hidup kalian. Yang saya ketahui tentang gambar ini melambangkan perubahan dari kegelapan menjadi terang. Hidup yang diubah berarti mengalami pertobatan, harapan baru, dan arah hidup yang lebih jelas. Seperti gambar yang baru saja kita lihat, seseorang yang keluar dari lorong gelap menuju cahaya, demikian pula Tuhan menuntun manusia keluar dari dosa, kekuatan, atau keputusasaan menuju hidup yang penuh makna. Baik teman-teman, pertanyaan yang saya ambil dari cerita yang sudah teman-teman sharingkan sesuai dengan gambar tersebut. Yang pertama itu, peristiwa apa yang pernah mengubah hidup kalian? Yang kedua, perubahan terbesar yang pernah Anda alami dalam hidup. Baik, di sini metode yang saya ambil itu gambar yang telah teman-teman melihat yang tadi sudah dijelaskan oleh teman Dela. Teman-teman, marilah kita membuka katekese ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur atas kesempatan ini. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu dalam merenungkan kematian, hidup yang diubah melalui metode ANSOS. Terangi kami agar memahami kematian sebagai jalan menuju kehidupan abadi bersama-Mu. Semoga iman kami semakin dalam dan kami menjadi saksi kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama melihat bacaan dari teks kitab suci. Bacaan yang saya ambil di sini Injil Yohanes bab 6 ayat 37 sampai 40. Sudah melihat teman-teman? Sudah. Mari kita baca bersama-sama. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkit pada hari akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Baik teman-teman, setelah kita membaca teks kitab suci, saya mengajak teman-teman untuk membaca kembali teks tersebut, untuk melihat teks tersebut ada yang berkenan men-sharingkan pengalamannya sesuai dengan Injil yang baru saja kita baca. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan secara singkat makna teks kitab suci yang telah kita baca bersama-sama. Perikop ini membahas tentang bagaimana Yesus berbicara tentang roti hidup kepada orang banyak yang menemukannya di seberang laut. Setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Pada akhir zaman orang yang percaya kepada Yesus akan dibangkitkan dan akan beroleh hidup yang kekal. Hal inilah yang dinamakan hidup yang diubah. Bukan cara hidupnya yang diubah atau cara berpikirnya yang diubah, tetapi yang diubah adalah kehidupan abadi setelah kematian. Jadi pesan Romo Bengso itu, kematian itu berkat. Jangan kau bilang kematian itu kita sengsara ya. Kematian itu berkat. Setelah kita mendengar bacaan tersebut dan selesai men-sharing dan menceritakan makna yang kita petik dari teks kitab tersebut, kita masuk ke tahap berikut, yaitu mengungkapkan iman. Di sini saya minta teman-teman untuk bernyanyi salah satu lagu. Simon Petrus, ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Bartolomeus. Setelah kita selesai mengungkapkan iman kita masuk ke tahap berikutnya, itu arah sikap dan komitmen iman. Di sini saya mengajak teman-teman untuk menarik makna iman dan merumuskan sikap hidup kalian sesuai dengan tema kitab suci yang tadi kita baca bersama, dan memberikan pertanyaan pemantik. Setelah kita selesai dari arah sikap dan komitmen iman, kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu penutup. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita memanjatkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Lagu penutup. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Oh bundaku yang tercinta, kini aku di depanmu, membawakan nada pujian untukmu, oh bundaku. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Kakak.
Sebelum kita menutup katekese ini, saya mengajak teman-teman semua untuk menuliskan evaluasi tentang diri saya sendiri.